Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Perkenalkan, saya Dewi Fitri Ramadhani sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan materi yang berjudul isu terkini tanaman hortikultura yang akan dipaparkan oleh kelompok 1 dengan anggota yang pertama itu saya sendiri Dewi Fitri Ramadhani dengan NPM E1 J0230036, yang kedua itu ada Muhammad Farhan Akmal dengan NPM E1 J0230025, yang ketiga itu ada Sarul Ahmad Umar dengan NPM E1 J0230004, yang keempat itu ada Muhammad Ridwan Mubarak dengan NPM E1 J023046, yang kelima itu ada Didi Ramana dengan NPM E1 J023055, dan yang terakhir itu ada Asri Jumatul Aziza dengan NPM E1 J022071. Tanpa berlama-lama, mari kita akan mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Asri Jumatul Aziza. Kepada Mbak Asri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ke slide berikutnya. Baik, untuk bagian yang pertama kita akan membahas tentang isu organik produk hortikultura. Yang pertama, definisi. Tanaman hortikultura adalah jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat yang umumnya ditanam di kebun atau pekarangan rumah. Nah, tanaman ini memiliki siklus hidup yang relatif pendek dan dibudidayakan secara intensif dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis, bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dengan kuantitas memadai, serta membudidayakan tanaman secara alami. Menurut Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Pertanian Organik Nomor 64 2013 Pasal 1, produk organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik, termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak termasuk non-pangan. Next, di kedua definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa produk organik hortikultura adalah hasil pertanian dari tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman hias yang dibudidayakan dengan mengikuti prinsip pertanian organik. Nah, dalam proses budidayanya, kita tidak menggunakan yang pertama, pupuk kimia sintetis. Ini bisa kita gantikan dengan pupuk alami seperti kompos, pupuk kandang, dan juga pupuk hijau. Selanjutnya, kita tidak menggunakan pestisida kimia sintetis yang bisa digantikan dengan metode alami seperti pengendalian hayati, pestisida nabati, dan juga praktik budidaya sehat atau terkendali. Selanjutnya, kita tidak menggunakan herbisida sintetis yang dapat digantikan dengan pengendalian gulma secara mekanis atau penyiangan atau menggunakan mulsa organik. Selanjutnya, tanpa organisme hasil rekayasa genetik atau genetically modified organism atau GMO, maka benih dan bibit yang kita gunakan bukan hasil modifikasi genetik. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh sintetis. Pertumbuhan tanaman kita atur secara alami melalui teknik budidaya yang tepat. Isu dan juga tujuan dari hortikultura organik. Isu pertama yaitu pertanian konvensional yang intensif seringkali mengandalkan input kimia sintetis yang dapat menimbulkan berbagai masalah, berdampak pada kesehatan dan juga pada lingkungan. Dampak pada kesehatan, hasil dari kegiatan pertanian secara konvensional itu meninggalkan residu pestisida pada produk pangan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dalam jangka pendek maupun panjang. Misalnya gangguan saraf, gangguan hormonal, potensi kanker, dan juga paparan bahan kimia berbahaya itu berbahaya bagi petani dan juga pekerja pertanian selama aplikasi. Dampak selanjutnya pada lingkungan, di mana pencemaran air tanah dan permukaan akibat limpasan pupuk dan pestisida, degradasi kualitas tanah, hilangnya kesuburan alami, dan penurunan keanekaragaman hayati, termasuk musnahnya serangga bermanfaat seperti lebah. Selanjutnya, emisi gas rumah kaca dari produksi dan penggunaan pupuk nitrogen sintetis, serta resistensi hama terhadap pestisida yang semakin meningkat. Tujuan pengembangan produk hortikultura organik ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan konsumen karena kita menyediakan produk bebas residu kimia dan juga GMO, dan juga produk lebih bergizi dan berpotensi meningkatkan kesehatan. Yang kedua, melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati dengan mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, serta mendukung keberagaman hayati termasuk mikroorganisme dan satwa liar.
Yang ketiga, meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah jangka panjang dengan menjaga kesuburan tanah dengan bahan organik, rotasi tanaman, dan penutup tanah. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani karena produk organik ini memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat disertifikasi, hingga mengurangi ketergantungan pada input pertanian yang mahal. Yang kelima, dapat mendorong sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan juga adil, lalu meningkatkan kesadaran dan permintaan konsumen, mengembangkan inovasi dan teknologi pertanian organik. Nah, dengan memahami isu-isu yang ada dan menetapkan tujuan yang jelas, pengembangan produk hortikultura organik dapat diarahkan menuju sistem pangan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan juga adil. Dari hal-hal tersebut terdapat juga tantangan dan juga peluang. Yang pertama, tantangan. Yang pastinya biaya produksi awal itu cukup tinggi, karena peralihan ke sistem organik memerlukan investasi awal untuk membangun kesuburan tanah dan juga mengadopsi teknik baru. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani. Yang ini memerlukan pelatihan dan juga pendampingan intensif untuk menguasai praktik pertanian organik. Lalu infrastruktur dan logistik. Itu terbatas untuk pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk organik. Lalu proses sertifikasi, itu bisa saja rumit, mahal, dan juga kurang terjangkau bagi petani yang dengan skala kecil. Lalu potensi hasil panen awal, itu biasanya pada awal masa transisi, hasil panen organik mungkin lebih rendah dibandingkan konvensional. Namun terdapat juga peluang cukup banyak. Yang pertama, permintaan pasar yang meningkat. Dengan kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan mendorong permintaan produk organik yang terus meningkat. Lalu harga jualnya juga lebih tinggi ataupun premium dibandingkan dengan yang konvensional, sehingga memberikan potensi keuntungan yang lebih besar bagi petani. Lalu potensi ekspor. Di Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk hortikultura organik yang unik dan berkualitas untuk pasar internasional. Dan juga dukungan pemerintah, meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pertanian berkelanjutan. Lalu kekayaan sumber daya alam, potensi pemanfaatan sumber daya lokal untuk input organik. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa produk hortikultura organik merupakan cerminan sistem pertanian berkelanjutan dengan fokus pada kesehatan tanah, keanekaragaman hayati, serta tanpa bahan kimia sintetis dan juga GMO. Nah, produk ini memberi banyak manfaat bagi konsumen, berarti nutrisi lebih baik dan minim residu pestisida. Bagi lingkungan, pertanian organik menjaga kesuburan tanah, mengurangi polusi, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Sementara bagi petani, ini membuka peluang besar, peluang pasar yang besar, harga premium, dan juga kemandirian lahan. Meski masih ada tantangan, manfaat jangka panjangnya menjadikan pertanian organik pilihan penting untuk masa depan. Adapun saran untuk penjelasan tadi, untuk mendukung pengembangan dan konsumsi produk hortikultura organik secara lebih luas, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak seperti konsumen, petani, pemerintah, dan juga peneliti. Dan ini daftar pustaka yang bisa dilihat. Oke, makasih. Bisa dilanjutkan. Baik, Noh. Selanjutnya, hortikultura dan kesehatan. Hortikultura adalah cabang ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya intensif tanaman bernilai tinggi, seperti buah-buahan, sayuran, tanaman hias, tanaman obat, dan rempah. Hortikultura mencakup aspek produksi, estetika gizi, dan fungsi terapeutik tanaman. Kesehatan menurut WHO adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Ruang lingkup dan isu kesehatan. Adapun gaya hidup modern menyebabkan konsumsi makanan instan tinggi, meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes, kurangnya akses dan konsumsi buah dan sayur. Tujuan penggunaan hortikultura yaitu meningkatkan konsumsi pangan sehat seperti buah dan sayuran, mendorong aktivitas fisik melalui urban farming atau berkebun, menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan mental melalui terapi berkebun, meningkatkan kualitas lingkungan dan berkelanjutan. Hortikultura sebagai sumber nutrisi. Buah dan sayuran mengandung serat, vitamin, dan mineral penting. Buah dan sayuran menawarkan berbagai fitokimia, senyawa alami yang memiliki manfaat kesehatan spesifik. Konsumsi rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit kronis. WHO merekomendasikan konsumsi 400 gram buah dan sayuran per hari.
WHO juga menekankan pentingnya keberagaman dalam konsumsi buah dan sayuran. Implementasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membuat kebun rumah atau urban farming. Yang kedua, program sekolah sehat dengan kebun edukatif. Yang ketiga, komunitas berkebun sebagai kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, mengintegrasikan buah dan sayur segar dalam setiap menu makanan keluarga. Hortikultura terapeutik. Aktivitas berkebun dapat mengurangi stres, depresi, dan kecemasan. Efektif sebagai terapi dan untuk lansia, anak berkebutuhan khusus, dan penderita gangguan mental. Contohnya seperti terapi tanam atau Helen Garden, kebun sekolah, dan greenhouse rehabilitasi. Hortikultura dan kesehatan mental, yaitu berkebun dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala depresi. Interaksi dengan tanaman memberikan efek relaksasi dan kepuasan. Studi menunjukkan bahwa terapi hortikultura efektif dalam rehabilitasi mental. Hortikultura dan kesehatan fisik, yaitu aktivitas berkebun membakar kalori dan meningkatkan kebugaran. Paparan sinar matahari membantu produksi vitamin D, meningkatkan koordinasi motorik dan fleksibilitas tubuh. Hortikultura dan kesehatan sosial, yaitu kegiatan berkebun komunitas mempererat hubungan sosial serta meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial, mengurangi isolasi sosial terutama pada lansia dan individu dengan gangguan mental. Adapun tantangan dan solusi upaya peningkatan tantangan yang pertama yaitu kurangnya lahan di perkotaan, kurangnya pengetahuan tentang berkebun, dan keterbatasan waktu dan sumber daya. Solusinya yaitu menggunakan teknik vertikultur dan hidroponik. Yang kedua, edukasi melalui workshop dan media sosial. Yang ketiga, membentuk komunitas berkebun untuk saling mendukung. Adapun kesimpulan dan saran, hortikultura bukan hanya soal tanaman, tetapi juga tentang kesehatan manusia secara menyeluruh. Dengan menerapkan hortikultura dalam kehidupan harian, kita dapat meningkatkan asupan gizi melalui konsumsi buah dan sayur, mendukung kesehatan mental melalui kegiatan berkebun, dan memperkuat keikatan sosial lewat komunitas berkebun, membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan harmonis. Adapun saran, hortikul dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kegiatan seperti urban farming, pemanfaatan lahan rumah untuk tanam, dan pemrograman sekolah hijau. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan berkebun bersama juga dapat mempererat hubungan sosial serta mendukung kesehatan mental. Baiklah, untuk referensi jurnalnya dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan Muhammad Farhan Akmal. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu hortikultura dan terapi. Untuk definisi dari hortikultura dan terapi itu sendiri merupakan salah satu kegiatan bercocok tanam yang menggunakan media tanam dengan tujuan untuk yang bermacam-macam. Hortikultura dapat dilaksanakan sebagai suatu program terapi bagi individu. Hortikultura terapi adalah salah satu teknik intervensi yang menggunakan media tanam, aktivitas berkebun, dan kedekatan terhadap alam yang digunakan sebagai program terapi dan rehabilitas untuk orang-orang tertentu yang mengalami depresi ataupun stres. Hortikultura dan terapi. Masalah kesehatan mental di kalangan pemuda Indonesia termasuk kecemasan, depresi, menunjukkan perlunya dukungan kesehatan mental yang lebih baik serta akses yang lebih luas terhadap pengobatan. Kesehatan mental adalah aspek krusial dalam kehidupan, namun seringkali terabaikan dalam perhatian publik. Dalam konteks ini, terapi hortikultura dianggap sebagai alternatif yang efektif untuk mendukung pemulihan individu dengan gangguan mental, khususnya di pusat rehabilitasi. Dengan meningkatnya jumlah individu yang membutuhkan perawatan, intervensi yang tepat melalui terapi hortikultura dapat membantu mengurangi gejala gangguan mental dan meningkatkan kualitas hidup. Hortikultura dan terapi melalui kegiatan seperti menanam, merawat, memanen tanaman,
Terapi hortikultura tidak hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan psikologis, keterlibatan dan rasa kebermaknaan serta pencapaian peserta, rasa tanggung jawab dan kemandirian peserta. Terapi hortikultura diterapkan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan penerima, memanfaatkan dalam berbagai kegiatan berkebun. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk belajar mandiri serta meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Salah satu pendekatan yang mulai mendapatkan perhatian adalah terapi hortikultura. Terapi ini memanfaatkan aktivitas berkebun sebagai metode rehabilitas yang efektif. Manfaat terapi hortikultura. Manfaat hortikultura yaitu meningkatkan perilaku motorik, coping terhadap keberhasilan atau kegagalan, meningkatkan kemampuan sosial dalam kelompok, berkomitmen dan bertanggung jawab, membangun self-esteem, meningkatkan kemampuan kognitif sebagai self-expression dan kreativitas, kesempatan untuk keluar atau outdoor, meningkatkan aktivitas dan sebagai rekreasi. Ruang lingkup terapi hortikultura. Penerapan hortikultura ini dapat dilaksanakan di berbagai tempat seperti rumah sakit, institusi psikiatri, panti sosial, tempat rehabilitasi, ataupun sekolah. Orang yang memiliki disabilitas secara fisik maupun mental, orang lanjut usia, orang dengan ketergantungan zat, serta penyimpangan sosial dapat diberikan. Hortikultura terapi ini ditujukan untuk semua orang yang mengalami stres atau tekanan kehidupan untuk mengalihkan perhatian terhadap emosi negatif dan perasaan depresi. Tujuan hortikultura terapi. Terapi hortikultura semakin diterima sebagai pengobatan non-farmakologis untuk mengurangi stres karena sifatnya yang fleksibel dan bebas efek samping. Terapi hortikultura mendorong orang untuk menghabiskan waktu di alam yang terbukti memiliki efek menghilangkan stres. Secara khusus, terapi hortikultura digunakan untuk membantu seseorang yang tidak hanya memperoleh interaksi dengan alam selama berbagai kegiatan berkebun, namun juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi sosial dan serta usaha produktif melalui kegiatan berkebun. Studi kasus. Dalam studi kasus terapi hortikultura, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Kartina pada tahun 2025 menunjukkan bahwa stres pada lansia dapat menurunkan dengan presentase tingkat stres pada setiap kategori. Sebelum melakukan intervensi, terdapat 45% lansia dengan kategori stres sedang menurun menjadi 20%, sedangkan terdapat 35% untuk stres dengan kategori ringan sebelum melakukan intervensi. Kemudian setelah dilakukan intervensi turun menjadi 25%. Dan untuk stres kategori berat sebelum dilakukan intervensi sebanyak 20% dan menurun menjadi 10% setelah melakukan intervensi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh terapi hortikultura untuk menurunkan tingkat stres pada lansia yang dilakukan oleh Elsa. Penelitian ini menunjukkan tentang peningkatan nilai self-efficiency pada pasien depresi diperoleh hasil adanya peningkatan nilai self-efficiency pada pasien depresi antara sebelum dan sesudah dilakukannya terapi hortikultura. Sebelum dilakukan intervensi keperawatan dengan terapi hortikultura selama 1 minggu, kategori hasil yang didapatkan pada pertemuan sebelum dilakukan terapi memiliki nilai self-efficiency 20 atau 77%, dan setelah dilakukannya penelitian selama 1 minggu sudah diterapkan terapi hortikultura, terdapat peningkatan nilai self-efficiency dengan kategori hasil 25 atau 83%. Kesimpulannya, terapi hidroponik merupakan kegiatan bercocok tanam dan interaksi dengan alam untuk mengalihkan perhatian terhadap emosi negatif, pikiran yang membuat stres. Tujuan dari dilakukannya terapi hortikultura yaitu untuk mengurangi stres dan depresi dengan menghabiskan waktu bercocok tanam dan berinteraksi dengan alam. Dari studi kasus terkini mengenai hortikultura dan terapi, hal ini memiliki keterkaitan yang positif, di mana hortikultura dan terapi dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat stres dan depresi di semua kalangan, baik dari remaja hingga lansia. Saran dari program ini, program hortikultura terapi ini harus didukung oleh pemerintah, sehingga program ini tersedia di setiap instansi yang memiliki tingkat kesetresan dan depresi yang tinggi, seperti panti jompo, panti asuhan, penjara, ataupun tempat kantoran dan lain-lainnya. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari informasi pada materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sahrul Ahmad Umar. Baik, terima kasih. Langsung saja ke bagian 4,
yaitu kualitas produk hortikultura. Kualitas produk hortikultura mencakup atribut yang menentukan nilai dan penerimaan konsumen, meliputi aspek visual, rasa, kandungan nutrisi, dan kesegaran, berperan penting dalam daya saing dan pemasaran. Faktor-faktor penentu kualitas. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas produk hortikultura. Yang pertama yaitu ada genetik atau varietas. Tanaman yang berasal dari benih unggul cenderung menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan seragam. Yang kedua, teknik budidaya, pemupukan yang tepat, pengairan, perlindungan dari hama penyakit, dan teknik pemangkasan akan berdampak pada mutu hasil panen. Yang ketiga, lingkungan, kondisi tanah, iklim, curah hujan, dan suhu sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan kualitas hasil. Dan yang terakhir ada panen dan pasca panen. Waktu yang tepat, cara memetik, serta penanganan pasca panen seperti penyimpanan dan pengemasan menentukan kesegaran dan umur simpan produk. Kemudian ada aspek organoleptik. Ada yang pertama yaitu rasa. Rasa merupakan sensasi yang dirasakan saat menyentuh lidah, seperti manis, asam, pahit, asin. Rasa yang lezat dan sesuai dengan harapan konsumen akan meningkatkan kepuasan. Kemudian yang kedua ada aroma. Aroma adalah sensasi yang dirasakan melalui hidung saat menguap bahan pangan. Aroma yang khas dan sedap dapat meningkatkan kenikmatan saat mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir ada tekstur sayur dan buah, merupakan salah satu aspek penting dalam pengujian organoleptik yang menentukan kesan pertama dan kualitas produk hortikultura. Tekstur yang baik dan dapat meningkatkan penerimaan konsumen. Kemudian ada aspek kimia dan nutrisi. Tingkat kemanisan diukur dengan Brix atau kadar alami, penting untuk buah seperti melon atau anggur. Kemudian kandungan vitamin seperti C, A, dan E penting bagi kesehatan konsumen dan menjadi nilai tambah. Antioksidan seperti flavonoid dan karotenoid memberi manfaat kesehatan dan mempengaruhi warna buah. Kemudian kadar air juga penting, terutama untuk produk yang disimpan lama. Kelembapan tinggi dapat menyebabkan pembusukan yang lebih cepat. Kemudian ada penanganan pasca panen. Yang pertama ada sortasi dan grading. Produk dipisah berdasarkan ukuran dan kualitas untuk pasar yang berbeda. Yang kedua ada pengemasan. Jadi dia itu harus melindungi produk dari tekanan dan kontaminasi serta memperpanjang umur simpan. Yang ketiga ada penyimpanan. Produk harus disimpan di suhu rendah yang sesuai seperti cold storage untuk sayuran daun. Dan yang keempat ada distribusi. Kecepatan distribusi sangat penting karena produk hortikultura cepat rusak. Cold chain logistik bisa menjaga kualitas dari petani ke konsumen. Next, standar dan sertifikasi. SNI di Indonesia dan standar global seperti Codex Alimentarius atau Global Gap. Kemudian ada indikasi geografis menandai produk khas suatu daerah. Kemudian ada label organik untuk menunjukkan produk budidaya tanpa bahan kimia sintetis. Adapun tantangan dan upaya peningkatannya. Tantangannya yaitu perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mempengaruhi hasil panen. Kurangnya infrastruktur pasca panen seperti gudang penyimpanan dingin. Kemudian ada masih minimnya adopsi teknologi di tingkat petani yang kecil. Kemudian untuk cara mengatasinya yaitu perlu ada pelatihan bagi petani, peningkatan akses teknologi, serta kerjasama antara pemerintah, swasta, dan koperasi petani agar sistem pertanian dan rantai pasok menjadi lebih kuat dan efisien. Kesimpulan dari bagian 4 ini yaitu kualitas produk hortikultura adalah hasil dari interaksi antara faktor genetik, lingkungan, teknik budidaya, serta penanganan pasca panen. Aspek kualitas meliputi tampilan fisik, rasa, dan aroma atau organoleptik, kandungan nutrisi, keamanan pangan, dan kesesuaian standar. Kualitas ini sangat menentukan daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor. Tanpa penanganan yang tepat, kualitas dapat cepat menurun setelah panen.
Kemudian ada sarannya. Yang pertama yaitu petani dan pelaku usaha hortikultura perlu terus meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor penentu kualitas dan cara mengelolanya secara terpadu. Yang kedua, adopsi teknologi modern dan praktik pertanian yang baik atau GAP dan PHP harus diperluas hingga ke level petani kecil untuk menjamin kualitas yang konsisten. Yang ketiga, pemerintah dan sektor swasta perlu menyediakan pelatihan, infrastruktur pasca panen, dan dukungan sertifikasi agar produk hortikultura Indonesia mampu bersaing di pasar global. Berikut inilah beberapa daftar pustaka yang dapat ditelaah. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Yang kelima yaitu fluktuasi pasar produk hortikultura. Yang pertama yaitu definisi. Fluktuasi pasar produk hortikultura yaitu merujuk pada perubahan harga dan volume penjualan komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan dalam periode waktu tertentu. Fluktuasi ini umumnya lebih tinggi pada produk hortikultura, khususnya sayuran, dibanding dengan komoditas pertanian lain seperti padi dan palawija. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara volume pasokan dan kebutuhan konsumen yang sering terjadi pada produk hortikultura. Faktor utama penyebab fluktuasi harga pasar hortikultura. Yang pertama, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Yang pertama, produksi hortikultura sangat dipengaruhi oleh musim, iklim, dan cuaca. Jika produk tiba-tiba meningkat tanpa diikuti kenaikan permintaan, harga akan turun tajam. Sebaliknya, jika pasokan menurun akibat gagal panen atau bencana alam, harganya akan melonjak. Konsentrasi produksi di daerah tertentu juga menyebabkan fluktuasi harga lebih tajam jika terjadi gangguan di sentra produksi utama. Yang kedua, kondisi iklim dan cuaca. Cuaca buruk, hama, dan penyakit tanaman dapat menurunkan produksi secara drastis sehingga pasokan berkurang dan harga naik. Musim tanam yang serentak juga menyebabkan pasokan melimpah di satu waktu dan langka di waktu lain, sehingga harga sangat fluktuatif. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan teknologi penyimpanan. Produk hortikultura bersifat mudah rusak dan umumnya petani tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Akibatnya, hasil panen harus segera dijual agar tidak busuk, sehingga petani sering terpaksa menjual dengan harga rendah. Sistem distribusi yang belum efisien juga memperburuk fluktuasi harga antar daerah. Yang keempat yaitu peran pemasaran dan margin pedagang. Margin pemasaran atau selisih harga produsen dan konsumen pada sayuran dan buah cenderung tinggi. Pedagang dan tengkulak seringkali memperoleh keuntungan besar, sementara petani menerima harga yang sangat rendah. Ketidakseimbangan informasi pasar dan keterbatasan modal petani membuat mereka sulit mengatur waktu dan harga penjualan yang optimal. Faktor eksternal dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah atau perdagang internasional dan tingkat persaingan di pasar juga mempengaruhi fluktuasi harga. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian dan perubahan struktur pasar memperburuk ketidakstabilan harga. Dampak fluktuasi pasar terhadap yang pertama yaitu terhadap petani. Fluktuasi harga yang tinggi cenderung lebih merugikan petani karena mereka sulit mengatur waktu penjualan untuk mendapatkan harga yang terbaik. Ketidakpastian penerimaan juga membuat petani enggan berinvestasi lebih pada usaha tani hortikultura. Yang kedua, terhadap pedagang. Pedagang cenderung diuntungkan karena dapat memanipulasi informasi harga dan mengatur waktu penjualan, sehingga margin keuntungan mereka bisa mencapai 14% hingga 50% dari harga di tingkat konsumen untuk berbagai jenis sayuran dan buah. Selanjutnya yaitu terhadap konsumen. Konsumen dapat mengalami kenaikan harga yang tiba-tiba, terutama saat pasokan menurun seperti pada musim paceklik atau bencana alam. Berikut contoh fluktuasi harga. Fluktuasi harga cabai menjelang dan setelah Lebaran 2025. Sebelum Lebaran, harga cabai rawit merah di Lombok Timur yaitu sempat melonjak hingga Rp200 per kilogram.
Setelah lebaran, harga turun drastis menjadi 40.000 per kilogram. Bahkan di daerah Cianjur, harga cabai rawit merah hanya 30.000 per kilogram dan cabai merah keriting yaitu 15.000 per kilogram. Karena permintaan pasar menurun tajam saat libur panjang. Selanjutnya, rata-rata harga di tingkat petani per 4 April 2025. Cabai rawit merah harganya sekitar 56.500 per kilonya. Cabai merah keriting 36.143 per kilogram. Cabai merah besar yaitu 50.000 per kilogram. Berikut grafik dari fluktuasi harga cabai menjelang dan setelah lebaran tahun 2025. Kesimpulan, fluktuasi harga produk hortikultura merupakan fenomena umum yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakstabilan antara pasokan dan permintaan, kondisi cuaca dan iklim, keterbatasan teknologi penyimpanan, serta efisiensi dalam sistem pemasaran. Fluktuasi ini berdampak langsung pada tingkat pendapatan petani, margin keuntungan pedagang, dan ketidakstabilan harga di tingkat konsumen. Contoh nyata fluktuasi harga seperti pada komoditas cabai, sayur mayur menunjukkan bahwa perubahan harga dapat terjadi secara signifikan dalam waktu yang singkat, terutama menjelang hari besar atau perubahan musim. Saran, petani perlu mengadopsi teknologi, mengelola risiko, dan memperluas jaringan pemasaran. Pemerintah dan pelaku pasar harus mendukung melalui kebijakan, edukasi, dan fasilitas pasar agar harga lebih stabil dan petani lebih sejahtera. Berikut daftar pustaka yang bisa dicari dan ditelaah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah memaparkan materi mengenai isu terkini tanaman hortikultura. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik serta memberikan gambaran yang jelas mengenai topik tersebut. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.